Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaisya Limran, salah satu anggota kelompok 6 Fisika. Di sini, saya dan teman-teman saya akan membahas cara mengatasi pemanasan global. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Muhammad Zulkifli Akmal, lalu ada Nalesha Fitri, ada Wahyu Alfiansyah, dan saya sendiri. Sebelumnya, apa sih itu pemanasan global? Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Bagaimana sih cara mengatasi pemanasan global? Cara mengatasinya ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan sumber energi alternatif. Saat menggunakan sumber energi alternatif, maka kita telah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sumber-sumber energi alternatif ada air, PLTA, angin, PLTB, sinar matahari, PLTS, gelombang laut, PLTGL, nuklir, PLTN, panas bumi, PLTB, dan biomasa, biogas, serta biodiesel. Hutan dan lingkungan memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak global warming. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang mampu menyerap karbon dioksida atau disebut CO2 dari atmosfer, mengubahnya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Selain itu, hutan juga menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna, mencegah erosi tanah serta menjaga ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, upaya pelestarian hutan dan lingkungan sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi dan mengurangi dampak perubahan iklim. 1. Manfaat hutan dalam mengatasi global warming. Yang pertama adalah menyerap karbon di atmosfer. Contohnya ada pohon dan tumbuhan menyerap CO2 dari udara dan menyimpannya dalam bentuk biomasa atau disebut dengan batang, daun, dan akar. B. Mengatur siklus air dan mencegah kekeringan. Dan contohnya ada hutan membantu mengatur curah hujan dengan menyerap dan menyimpan air tanah. C. Menjaga keanekaragaman hayati. Contohnya ada hutan adalah rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan yang memiliki peran penting dalam ekosistem. D. Menyediakan sumber daya alam berkelanjutan. Contohnya ada hutan menyediakan kayu, bahan obat-obatan, buah-buahan, dan sebagai sumber daya alam. Cara melakukan efisiensi energi. Efisiensi energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan saat menggunakan sebuah peralatan atau sistem yang berhubungan dengan energi. Hal yang dapat kita lakukan terkait efisiensi energi. Yang pertama ada mengganti alat listrik di rumah menjadi alat listrik yang lebih hemat energi. Dan yang kedua ada menggunakan kendaraan umum saat berpergian dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Yang ketiga ada menghemat listrik dan air. Dan yang keempat ada melakukan 3R atau disebut reduce, reuse, and recycle, atau mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Sampah, terutama plastik dan limbah organik, berkontribusi terhadap emisi metana dari tempat pembuangan akhir. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama yaitu memilah sampah menjadi organik seperti plastik, kertas, kaca, dan logam untuk memudahkan daur ulang. Yang kedua, mendaur ulang barang-barang seperti botol plastik, kaleng, dan kertas untuk mengurangi produksi sampah baru. Yang ketiga, membuat komparis sampah organik untuk mengurangi limbah rumah tangga dan menciptakan pupuk alami. Dan yang keempat, menggunakan produk yang dapat digunakan kembali seperti tas kain, botol minuman stainless, dan peralatan makan berbahan bambu. Kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengatasi global warming. Beberapa hal yang bisa dilakukan seperti 1. Mengikuti seminar dan diskusi tentang perubahan iklim untuk memahami dampaknya secara lebih mendalam. Kedua, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang lingkungan. Ketiga,
mengajarkan anak-anak dan generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Keempat, berkolaborasi dengan komunitas dan organisasi lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatan seperti menanam pohon dan pembersihan lingkungan. Itu adalah beberapa cara mengatasi pemanasan global. Bila ada kesalahan kata atau ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.